Bagaimana cara kita mengetahui yang mana tengah malam, yang mana 2/3 malam, yang mana 1/3 malam, dan yang mana 1/3 malam akhir? Dalam penanggalan Islam, malam itu sudah dimulai sejak ghurubus syam, sejak matahari terbenam. Sekarang matahari terbenam itu jam 18.44. Sampai akhir malam. Akhir malam itu jam 4:59. Jadi kita genapkan saja jadi jam 5. Dari jam 18.44 sampai jam 5 itu ada waktu kurang lebih 11 jam 16 menit. 11 jam 16 menit itu dibagi 3 untuk mendapatkan 1/3 malam akhir. Jadi 1/3 malam itu dimulai dari jam 2.30. Jam 2.30, jam 2:30 dini hari itu udah masuk 1/3 malam. 1/3 malam akhirnya itu berarti jam 4 sampai jam 4:58. Itu 1/3 malam akhirnya. Waktu yang afdal kita menegakkan tahajud itu 1/3 malam akhir. Artinya 2:30 dini hari itu waktu yang bagus untuk kita menegakkan sholat tahajud. Terus kita beribadah sampai sebelum masuk waktu subuh. Waktu subuh jam 4:59. Jadi selesai kita tahajud, tutup dengan witir, kemudian kita baca Quran, kita berzikir, kita berselawat, sisakan waktu untuk istighfar sekitar 20-an menit atau 15 menit sampai masuk waktu subuh. Nah, begitu masuk waktu subuh kita bergerak untuk menunaikan sholat subuh ke masjid, atau sisakan waktu juga untuk kita berkemas-kemas bisa berangkat ke masjid. Lalu tengah malamnya jam berapa? Tengah malamnya jam 22:22. Artinya kurang lebih 10:30 malam itu sudah masuk nisful lail, tengah malam. Kalau kita mau tahajud di saat itu sudah bisa. Jam 10:30 malam itu sudah masuk nisful lail, tengah malam. Atau kita mau ambil 2/3 malam. Kalau 2/3 malam itu jam 24:28. Atau 1/2 malam itu sudah masuk 2/3 malam. Itu juga kita bisa menegakkan sholat malam. Dan tahajud yang kita tegakkan itu 8 rakaat, setiap 2 rakaat salam dengan 4 kali salam. 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Kemudian tutup dengan witir 3 rakaat. Dan lakukan itu rutin setiap malam. Kalau kondisi kesehatan kita atau kondisi tubuh kita letih, kurang mendukung, maka Nabi mengatakan dengan 2 rakaat ditutup 1 rakaat witir juga bisa. Kalaupun itu misalnya capek kali kita dalam kondisi sakit, witir saja 1 rakaat, walau rakaatan kata Nabi. Tapi jangan berhenti. Malam itu tetaplah untuk menegakkan sholat. Dan jangan paksakan dirimu kata Nabi. Kalau kamu menegakkan sholat tahajud,
Kemudian kamu sendiri pun sudah tidak memahami lagi apa yang kamu baca, karena kantukmu yang tidak tertahan, maka tidurlah, dan kamu sudah dihitung menegakkan tahajud. Jadi seperti itu. Ada hal yang luar biasa di dalam tahajud yang itu kita tidak dapatkan di tempat yang lain. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya muliakan, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi dari sahabat Abdullah bin Salam, Nabi bersabda, wasollu billail, wasollu billail, wasollu billail. Dan solatlah kamu di malam hari, dan solatlah kamu di malam hari, dan solatlah kamu di malam hari. Wan nasa niyamun, di saat manusia lelap dalam tidurnya. Tadkhulul jannata bisalam, niscaya kamu akan masuk ke dalam surga dengan penuh kedamaian. Jadi tegakkanlah sholat malam, tegakkanlah tahajud dan witir di malam hari, di saat banyak orang lelap dalam tidurnya. Jadi bersusah-susahnya kita itu, itulah yang akan membawa kita masuk ke dalam surga. Orang lelap dengan mimpi-mimpinya dalam tidur, di saat itulah kita bangun menegakkan tahajud, witir, beribadah, bermunajat kepada Allah. Dan untuk apa yang kita lakukan itu, Nabi mengatakan tadkhulul jannata bisalam, kamu sekalian akan masuk ke dalam surga penuh dengan kedamaian. Jadi meskipun sholat tahajud itu adalah sholat sunat, tapi penamaannya saja sudah Allah langsung yang memberikan nama. Dan bukan hanya termaktub di dalam kitab-kitab hadis, tapi kata tahajud itu ada di dalam Al-Quran. Kenapa? Karena ternyata di sebalik itu semua ada hal-hal besar yang menguntungkan bagi para hamba Allah yang berkenan untuk menegakkan sholat tahajud itu. Kemudian yang terakhir, dalam hadis riwayat Imam Bukhari dari sahabat Abdullah bin Amru bin As, Nabi mengatakan, ahabbus sholati ba'da sholatil maktubah ilallah sholatu Daud alaihissalam. Sholat yang paling disukai oleh Allah setelah sholat wajib yang 5 waktu itu adalah sholat Nabi Daud alaihissalam. Karena niyamu nisfalail, adalah Nabi Daud itu tidur di tengah malam. Wa yaqumu sulusahu, dan dia Nabi Daud alaihissalam bangun di sepertiga malamnya. Jadi tradisi menegakkan sholat tahajud itu sudah ada sejak zaman Nabi Daud alaihissalam, yang kemudian Allah sebutkan kembali dalam Al-Quran pada masa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi sholat tahajud yang kita tegakkan, yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tegakkan, itu bermula dari sholat yang ditegakkan oleh Nabi Daud alaihissalam. Dan itulah sebaik-baik sholat sunat, sebaik-baik sholat setelah sholat maktubah, setelah sholat wajib yang 5 waktu.
Setelah kita mengetahui begitu luar biasanya apa yang Allah akan berikan kepada setiap hamba Allah yang beriman, yang menegakkan sholat tahajud itu, maka hendaknya kita menjadi bahagian dari hamba-hamba Allah yang menegakkan sholat sunat tahajud itu. Bagi yang sudah terbiasa, maka teruskanlah kebiasaan baik itu, karena itu da'bus solehin, itu adalah tradisinya orang-orang soleh. Bagi yang masih jarang-jarang, rutinkanlah sehingga menjadi sering. Dan bagi yang belum, cobalah memulai. Kebetulan malam hari ini adalah malam tahun baru Islam, malam 1 Muharram. Kalau kita memulainya malam ini, maka gampang kita mengingatnya bahwa kita memulai tahajud kita secara rutin setiap malam terhitung sejak malam tahun baru 1445 Hijriah. Jadi besar hikmahnya malam ini kita mengaji. Mudah-mudahan kita diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi bahagian dari hamba-hamba Allah yang rajin menegakkan sholat tahajud ini. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan sedikit yang saya sampaikan ini bermanfaat buat kita bersama. Kurang dan lebih saya memohon maaf. Kepada Allah Subhanahu wa taala saya memohon ampunan. Hadanallah wa iyyakum ajmain. Wallahu a'lam bishawab. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.